Oke, hai Schoolers, ketemu lagi sama kita, aku Syakira dan juga Kang Fadli di podcastnya School Fest. Yes, di podcast Reunian. Betul. Dan kali ini kita kedatangan teman kita nih. Halo Schoolers, aku Briana, aku dari SMA 8 Bandung. Oke, dari SMA 8 ya. Walaupun konteksnya reunian, tapi kita manggil anak SMA nih buat nge-cross check apakah trennya zaman kita itu masih relate nggak sama mereka gitu. Betul. Kan kita zaman kapan, sekarang mereka zaman sekarang gitu ya. Iya, betul sekali. Dan kita bakalan ngomongin tentang apa kira-kira? Kita sekarang bakal tanya-tanya nih sama Bri, kalau misalnya zaman kamu ini tuh ada tipe-tipe apa aja sih anak SMA tuh? Apakah kan kalau di aku tuh ada yang tipe-tipe wah anak tongkrongan banget, Betul. ada yang emang ya udah pendiam aja, atau mungkin ada yang geruy, ada yang tahu itu gimana? Mungkin kita bahas dari tipe satu-satu kali ya. Yang dominan banget di sekolah Bri tuh tipenya apa nih? Kalau aku sih bisa ngelihatnya tuh pertama ada organisasi. Jadi kan di Oke. sekolahku ada pensi namanya itu Atmasta. Aku datang gitu lah, aku datang Tahu kan? Aku itu vendor, aku nih jadi vendornya. Ternyata. Jadi yang organisasi banget itu termasuk OSIS biasanya atau yang ikut jabat di pensi gitu. Itu termasuk organisasi itu tipe pertama. Menurutku yang kedua itu tipe yang suka nongkrong. Jadi tipe-tipe yang suka ngegeng lah dan sebagainya. Yang tau gak sih yang bad boy suka ngegangguin orang gitu kan. Itu tipe kedua. Terus yang ketiga tuh yang aku tahu di sekolah wibu. Mohon maaf ini yang suka Jepang-Jepang, yang aku kenal namanya wibu gitu. Biasanya mereka agak terpisah, agak pendiam, dan biasanya sih kalau aku ngeliat sekarang kan udah ada SNMPTN dan sebagainya. Mereka tipe-tipe yang masuk ITB mungkin kalau di sekolahku gitu ya. Biasanya mereka tuh identik sama ini ya, biasanya pakai ransel itu tas laptop ya nggak sih? Iya. Dari kacamata, rambut agak gondrong gitu nggak sih? Terus habis itu kalau ngomongin itu suka campur-campur Jepang. Oke. Kalau aku tipe yang campur-campur bahasa Inggris, mereka tipe-tipe yang campur bahasa Jepang gitu. Oke. Beda. Itu tipe ketiga. Yang keempat tuh yang ambis banget. Ambis banget. Contohnya tuh aku ada satu orang di kelasku, dia tuh ambis banget pengen jadi dokter, pengen masuk FK gitu. Dia alhamdulillahnya masuk gitu kan. Dia ambis banget ke guru, istilah dalam tanda kutip caper lah ke guru gitu. Dan banyak juga di kelas lain, tapi yang aku kenal paling dekat kan sekelas ya dia gitu. Kayaknya itu sih yang 4 yang utama. Oke, tadi kan kamu sempat ngomong kalau tadi ada yang campur-campur bahasa Jepang, tapi kamu tuh campur-campur bahasa Inggris gitu ya, literally which is gitu ya. Yang jaksel banget. Nah itu kalau itu tuh termasuk golongan tipe apa nih yang campur-campur Inggris ya? Aku jujur nggak tahu karena yang bisa bahasa Inggris tuh nyebar kemana-mana. Tapi personally yang aku pernah ngajak ngobrol itu mereka ke apa istilahnya fotografi mungkin itu banyak di sana. Jadi aku dari berapa orang ya 5 orang yang bisa ngomong bahasa Inggris, 4 dari mereka itu dari eskul fotografi itu. Kamu masuk tipe apa berarti kalau misalnya tadi kamu dijabarin? Kemana ya? Aku tipe mungkin pendiam karena meskipun aku ikut organisasi tapi aku nggak all in gitu. Meskipun aku ambis aku nggak all in. Jadi kayaknya kayak a little bit of everything terus jadiin satu itu aku. Oke. Tapi ada yang kayak gitu? Ada yang kayak gitu ada banget sih. Kayak agak all out banget tapi ya dia termasuk ke semuanya gitu ya. Ada yang kayak gitu, Kita bahas satu-satu kali ya. Bahas satu-satu. Tadi di awal tuh ngomongin tentang Organisasi. orang yang organisasi aktif banget gitu. Iya. Dia sibuk di mana-mana. Iya. Setiap diajakin main pasti nggak bisa, gue rapat, gue kumpul kayak gitu nggak sih? Iya. Ataupun tapi masalahnya tuh teman-temannya dia semuanya itu mereka ya organisasi juga. Jadi kalau dia nggak bisa jalan ya udah pasti sama teman-temannya gitu, ngerti gak sih? Jadi saling mengerti ya. Saling mengerti, jadi ketemu juga mau apa ya, mau ngajak jalan juga udah ketemu di rapat gitu loh. Berarti memang per circle ya kayaknya ya? Lebih ke circle gitu. Terus yang kedua tuh tipe apa tadi ya? Tipe yang nongkrong ya? Iya, tipe yang nongkrong geng sih. Itu biasanya cewek atau cowok sih? Atau biasanya dua-duanya ada tapi dominannya cowok. Jadi kalau misalnya cewek tuh I'm very sorry to say this tapi lebih yang centil. Kalau di sekolah aku nganggapnya centil, orang lain mungkin nganggapnya girly gitu ya. Karena mereka beberapa kali aku lihat suka bawa catokan ke sekolah. Yang tau gak sih yang nyembunyiin lip tint di balik
papan tulis biar nggak diambil gitu loh. Kalau kamu nggak pernah ngalamin itu? Sorry, aku potong dikit. Kayak gini nggak tipe-tipenya? Aku ngomong ya kayak kamu nggak pernah ngalamin itu. Pengalaman aku ngomong kayak gitu gitu. Kamu ngomongin dia tadi. Gitu. Iya, udah notif nih. Nah, ini contoh lah ya, Oke. contoh ada yang tipe yang kayak gini. Tapi kalau ngomongin tentang nongkrong itu tuh, biasanya ini nggak sih mereka punya kayak semacam base camp yang memang di luar sekolah, tahu nggak? Iya, karena kan kalau aku dengar-dengar kayak ada komunitas kayak gitu, ada nggak sih? Kayak komun tuh, anak komun tuh. Ada, aku tuh istilahnya apa ya, selonong gitu kalau di sekolah aku, tapi aku nggak tahu mereka nongkrong di mana, tapi aku tahu orang-orangnya tuh itu lagi. Oke. Nah, biasanya Oke. kalau zaman aku tuh ada tuh yang kayak gitu juga, cuma biasanya di warung mana dekat sekolah Iya, gitu kan. iya. Terus kalau misalnya ada yang memang kalau nyengaja buat mabal atau apa tuh pasti ke situ Iya. gitu. Atau misalnya pulang sekolah tuh kadang dari itu tuh suka ada beberapa tongkrongan juga ya nggak sih? Kadang ya suka ada bentrok juga tuh anak-anak Iya. kayak gitu, identik banget sih. Iya sih, aku sering banget dengerin itu komun tuh, anak komun tuh gitu kan. Aku di sekolahku yang aku tuh ada 2, yang mereka tuh sering bentrok. Aku yang satunya selonong, satu lagi apa gitu. Oh itu selonong tuh nama komunitas? Kalau nggak salah iya, jadi aku kurang familiar sih, cuman pernah dengernya itu Oke. gitu. Mereka suka berantem ada sama komun lain di satu sekolah juga, dan ya udah sih, cuma tahu desas-desus aja, nggak tahu kejadian asli gimana. Dan biasanya cewek-ceweknya tuh pemanis biasanya tuh di Iya, tiap-tiap nanti ada komunitas cuma tuh. 3 orang, 5 orang gitu nggak sih? Kalau di sekolah kayaknya ada kalau sampai 10 orang Oh, ada, tapi ya kurang lebih lah kasarnya gitu. Tapi ada nggak sih di sekolah kamu yang kayak tipe-tipe genggong banget anak gaul gitu loh, kayak pasti kalau mereka lewat tuh ke kantin pasti barengan, ke lewat pasti barengan kayak gitu. Kalau setiap mereka lewat pasti jadi wah gitu loh. Ada nggak sih? Nggak ada yang wah banget sih, karena aku tipe yang ngeliatnya semua orang itu biasa aja, jadi nggak kerasa wah gitu. Paling kerasa wah paling kakel iya gitu, tapi kalau seangkatan menurut aku biasa aja. Dan balik lagi ke kelompok-kelompoknya, kayak organisasi lah, anak nongkrongnya, paling yang paling dominan tuh mereka 2 kelompok itu sih. Oke, jadi buat kalian yang merasa waktu sekolahnya paling wah, ternyata menurut Bi biasa aja ya. Tapi sering kali kayak gitu tuh melabeli diri mereka wah sebenarnya Iya gitu. sih, kayak padahal lu Merasa ngapain? kayak jalan tuh kayak mereka diperhatiin padahal nggak gitu juga. iya. Biasanya tuh yang seragamnya diketat-ketatin nggak sih? Iya kayaknya. Kalau biasanya di Kecil terus ada benar-benar Oh, sekolah iya. gitu kan. kalau di sekolahku tuh bukan atasannya yang ketat, karena itu pasti kelihatan banget, tapi roknya itu biasanya kecil, dipendekin sekitar sebetis. Biasanya kan harus sampai Mata ankle kaki. ya, mata kaki, tapi dia dipendekin sampai sebetis, dan itu nggak dirazia. Yang dirazia biasanya cowok sih, cowok-cowok yang nongkrong yang celananya ketat banget. Oh tapi karena di 8 tuh nggak rempol ya, roknya rempol nggak sih? Enggak, rok biasa aja yang Rok biasa gitu kan? Oh, rok ban yang, gitu ya? yang ban Oh, doang, oke. terus doang biasa. Ah, Oh, kok nggak dirazia ya? Aku waktu itu dirazia sih. Digunting langsung. Dia tuh orangnya dia pokoknya. Digunting lagi. Oke, yang ketiga itu tadi apa? Perwibuan ya? Nah, iya. Tapi sebenarnya istilah wibu tuh mungkin baru kesini-sini lah ya ada istilah wibu. Karena kalau di angkatan aku gitu ya Namanya apa? belum apa ya? Kalau istilah namanya sih nggak ada. Tapi kalau ngomongin tipe-tipe orangnya sebenarnya mirip sih gitu. Oh, iya. Dari Oke. zaman dulu juga sebenarnya ada tuh yang celana tuh biasanya kalau celana cowok-cowok zaman pada zaman aku tuh ya pada pensil-pensil gitu kan. Tapi mereka tuh ya udah celana bawaan sekolah aja gimana gitu yang memang gombrong-gombrong. Terus identik sama itu tuh tas Tas laptop laptop, biasanya. ya. Bener-bener tas laptop yang ada judul mereknya itu kan gitu. Bener banget. Selalu kayak gitu gitu. Saya bener-bener baju juga longgar bahkan Iya. kegedean. Dan Gitu. mereka rata-rata kacamataan. Rata-rata, Kayak gitu. ya, Terus rata-rata ikut sih, kacamataan. Rata-rata sih gitu sih. Rata-rata kayak gitu, cuman emang nggak ada istilahnya. Iya. Dan sekarang itu masih ada ya? Istilahnya masih ada. Jadi kalau biasanya mereka masuk ke eskul Jepang. Aku Iya. nggak tahu nama istilahnya, tapi eskul Jepang semuanya ngumpul di situ. Kalau di sekolahku sih biasanya nongkrong di depan perpustakaan. Jadi kayak base campnya mereka tuh di situ. Dan waktu kan aku sempat offline ya sekitar ya 8 bulanan waktu kelas 10. Setiap kali aku pulang sekolah aku sering melihat mereka lagi ngobrol satu sama lain gitulah, lagi nongkrong. Tapi memang sih kalau apa ya, perwibuan tuh selalu identik gitu ya. Kayak kadang pasti sini wibu dah gitu. Iya. Kayak gitu nggak sih? Mereka ini banget sih, karena kalau misalnya kayak anak nongkrong, anak yang misalnya organisasi ya, Iya. secara penampilan tuh Iya. beraneka ya biasanya.
Mereka punya stylenya sendiri. Tapi khusus untuk identik gitu itu loh. semuanya sama. Semuanya sama. Mirip, itu menarik banget sih. Iya, bener-bener. Walaupun nggak tahu lah ya kita, karena kalau ngomongin wibu tuh sebenarnya secara ini mereka yang suka Jepangan lah ya. Tapi jadi anime gitu-gitu jadi Bercandaan sih. jadinya Iya. emang yang kayak gitu tuh wibu gitu. Tapi belum tentu. Bener juga. sih, tapi sorry banget ya kalau misalnya ada yang tersinggung. Tapi aku jadi kepo deh, kalau di sekolah kamu ada nggak sih kayak tipe orang, tipe teman kamu yang kayak memang tipe kayak gitu di judge gitu loh, kayak sebenarnya tuh itu masih tipe ini mah gini gitu loh, gimana gitu. Ada sih, jadi aku tuh ada teman sekelas, dia itu menurut aku baik banget lah, agak pendiam sih. Terus dia tuh ya termasuk ke dalam kategori wibu itu. Dia tuh pernah disuruh nyanyi lah sama guru SBD. Dia nyanyi Jepang dan yang lain tuh pada kayak apa istilah bahasa Sunda itu olohok. Jadi kayak hah, serius? Waktu apa ya? Oke, nanti di sini ya. Terperangah gitu ya, terperangah ya sih. Jadi kayak gitu. cuma ngeliatin ini orang ngomong apa gitu, nggak ngerti kan. Kemudian bahasa Inggris tuh ada beberapa kata yang familiar karena itu dalam tanda kutip bahasa universalnya sekarang. Tapi kalau Jepang kan kayak apa sih gitu. Jadi kasihan sih kalau aku mah. Jadi yang sering terjudge tuh justru tipe tersebut ya. Kalau tipe yang lain ada judgement tersendiri nggak? Tadi misalnya kayak organisasi atau yang pada nongkrong gitu. Atau ada labeling gitu. istilahnya kayak aduh itu nakal banget atau gimana gitu. Kayaknya nggak ada sih. Paling tambahan lagi yang tadi kan ada berempat, teman gue mungkin agamis kali ya. Tapi mereka nggak ada judge apapun karena kan agama mah lebih ke personal diri sendiri dan kayak bukan hal yang buruk juga. Jadi mereka nggak pernah dijudge. Tapi yang itu tadi yang ribu sih. Cuman kalau kayak misalnya geng-geng yang muslimah gitu ya, itu juga sebenarnya ada kan. Cuman kalau judge sih enggak. Cuman seringkali jadi, kalau aku sih jadi canggung seringkali kalau ke mereka tuh gitu ya. Oh iya. Kayak yang mana tuh? Maksudnya mereka yang muslimah itu gitu. Iya. Jadi karena bercandaannya jadi agak canggung ke mereka gitu. Atau misalnya ya jadi cukup baik lah gitu ke mereka, mah nggak berani macam-macam kalau aku ya dulu ya. Jadi karena image-nya kayak gitu, jadi canggung aja gitu. Aku dulu pernah ya punya cerita. Jadi waktu itu lagi apa ya? Lagi kumpul itu lah sama teman-teman. Terus kita tukar kado, terus adalah kadonya yang kayak memang yang nggak wajar lah gitu ya. Terus tiba-tiba si teman aku yang memang anak Islami ini tuh tiba-tiba langsung nggak boleh tahu itu aib, ada hadisnya, bla 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 bla. Terus aku jadi kayak oh ya oke, maaf gitu. Aku kotor. Jadi canggung gitu loh, bener. Itu karena mungkin nggak judgement tapi kita jadi punya jarak cara gitu sendiri ya. gitu. Oh buat orang-orang kayak gini kayaknya kita caranya nggak bisa sama ke yang lain-lain gitu. Mungkin ini kali Kak, cara mereka menyampaikan sesuatu gitu. Mungkin kan kalau untuk aku sendiri meskipun aku Islam, aku keep my religion to myself. Aku gak pengen ngungkapin ya apa yang aku percaya misalnya ke kakak gitu, karena itu hal yang berbeda. Mungkin kakak alirannya mana, aku aliran mana, tiba-tiba clash kan, itu malah jadi agak canggung. Dan kadang aku melihat mereka itu dikit-dikit maaf ya agak mungkin mengharamkan, nggak boleh ini itu. Mungkin iya baik mengingatkan, cuman caranya aja mungkin dalam diam-diam lah gitu, ngobrol-ngobrol Oke. Itu ya, jadi memang akhirnya ya kalau kita nge-tipe-tipein gitu ya, tadi ada tipe apa ya karena memang muncul dari generalisnya mereka lah gitu. Memang tipe-tipe kayak gini mirip-mirip. Oke, lanjut. Tadi kita udah ngomongin yang organisasi yang pada so aktif banget lah pokoknya gitu ya. Waktunya tuh kayaknya susah banget buat mau main sama mereka atau kayak gimana. Yang nongkrong, yang mereka bisa merasa eksklusif gak sih? Merasa kayak paling primadona mungkin ya. Ya, gua anak ini nih gitu. Langganan BK gak sih? Enggak sih, karena sebenarnya mereka cuma ini disiplin, guru kedisiplinan. Biasanya mereka, oh ya kamu ini rapiin dulu rambutnya sebelum ke sekolah, kalau nggak boleh, paling di cerian. Ya paling gitu aja sih. Karena biasanya suka nyeleneh kan mereka secara pakaian atau apa. Tapi kalau yang langganan BK berarti biasanya tipe-tipe anak yang gimana nih?
Aku tipe langganan BK tapi bukan yang dimarahin sih. Kenapa tuh? Aku sering waktu itu aku pernah dalam kondisi yang gak enak lah ya, dan aku memutuskan buat curhatnya ke BK gitu. Jadi langganan BK-nya kayak gitu. Tapi kayaknya kalau yang nakal mah enggak deh, bisa langsung dipanggil wali kelas sih, wali kelas atau enggak langsung misalnya ke ruang 1 itu ke ruang Wakasek. Jadi langsung diceramahinnya di situ gitu. Tapi itu kalau udah parah banget. Tapi kalau misalnya baru kayak ya celana doang, rambut doang, itu kedisiplinan. Oke. Jadi kalau BK tuh lebih ke curhat gitu ya. Curhat sama mungkin konsultasi buat jurusan gitu. Oke, ada tipe yang ganggu banget gak sih menurut kamu? Secara pribadi ya, pribadinya kamu gitu. Kalau aku sih nggak terlalu suka yang nongkrong sih. Oke. Kenapa tuh? Karena jadi berarti dia nggak suka sama kita sih kayaknya. Malu. sebenarnya lebih ke pertama nggak nyambung karena nggak ada ngobrol. Jadi aku tuh pengennya apa, mereka pengen apa, clash. Jadi susah buat berkomunikasi. Nggak sefrekuensi mungkin ya. Iya, nggak sefrekuensi. Terus kalau misalnya di kelas nih, jadi kalau di kelas gue kan total ada sekitar 36 orang. Biasanya dibagi 4 tuh. Biasanya 1/4 itu yang barisan cewek, kan ada barisan-barisan ini, barisan dibagi 4. Satu barisan itu barisan khusus cewek, yang satu ini barisan yang normal-normal aja, ambis, terus yang nongkrong. Nah, yang nongkrong ini tuh suka mungkin ganggu kelas, jadinya tuh nggak nyaman. Gitu sih. Biasanya mereka mau pada caper sih. Iya, ke guru apalagi. Gak usah lihat ke gue juga sih, kayak biasanya pada caper sih. Ars banget ya. Tapi bahkan dia tadi menarik, bahkan si tipe-tipe itu juga kegambar dari duduk di kelas ya. Duduk di kelas, karena kan mereka pasti ingin ngobrol yang sefrekuensi. Yang nongkrong pasti mau yang sama yang nongkrong, ambis sama ambis. Tapi kalau ngomongin soal pembagian kelompok di kelas, biasanya mereka terpecah ya. Iya, bener banget. Jadi itu kalau nongkrong ya udah sebaris-baris, gitu kan, ke toilet bareng semua gitu ya. Tapi kalau udah pembagian kelompok pasti mereka pengen sama. Iya, sama sekelompoknya sendiri. Sama ini nggak sih, kayak biasanya sama pengen ada yang ambis biar mereka nggak usah kerja gitu. Kayak gitu nggak sih? Yang ambis juga pemilih loh. Jadi kalau yang dalam tanda kutip si ambisnya kelas aku ya, dia itu milih yang nurut. Jadi misalnya kayak si ini tuh tipe yang nurut nih, gampang disuruh-suruh, dia pilihnya itu biar nanti otaknya di dia, nanti dia nih kamu kerjain ini ya, ini kamu kerjain ini, dia tinggal ya udah gitu. Gitu. Ya kalau anak-anak yang nongkrong tadi itu berharap sekelompok sama yang pintar biar mereka nggak ngerjain. Iya gitu sih. Iya. Oke, tapi kan kalau kamu tadi melabeli diri sebagai tipe yang apa ya, mungkin nggak masuk mana-mana, tapi masih bisa ya terlibat lah gitu ya. Maksudnya masih bisa, ya emang mereka kayak gitu, memang ini mereka kayak gitu. Tapi ini nggak sih, kenapa kamu merasa itu jadi yang paling oke buat kamu gitu, nggak ngelabelin diri ke satu tipe manapun gitu? Kenapa akhirnya nggak terlibat ke mereka? Aku sebenarnya terlibat, tapi hanya sebagai masuk doang gitu. Jadi kalau ada lingkaran, kan ada lingkaran besar, ada dalamnya lingkaran kecil lagi. Aku cuma di bagian sini doang. Jadi aku cuma tahu, kenal, dan sebagainya. Dan komuniku kenapa aku nyaman seperti ini? Karena aku nggak nyambung sama mereka. Ya aku balik lagi gitu kan, waktu kalau dulu tuh aku lagi dalam fase yang gak enak lah, waktu kelas 10, kelas 11 aku nggak tahu aku gimana gitu. Aku nggak bisa ngobrol sama orang lain karena aku ada di dalam pikiranku. Dan sekarang pas aku udah keluar, aku udah merasa nyaman, aku nggak bisa ngobrol sama mereka karena apa yang aku pengen ngobrolin tuh yang mereka nggak ngerti. Jadi kayak ya udahlah, cuma sebatas mungkin kenal baik gitu, ngobrol ya seadanya gitu. Tapi bukan berarti harus kayak musuhan dan sebagainya. Tapi kamu punya kan teman dekat gitu di sekolah, kayak bestie atau siapa kamu? Ada. Tapi aku dekat juga sahabat aku, pacar aku gitu. Karena gimana ya, dia juga tipe yang kayak aku, ya udah masuk tapi nggak deket. Jadinya tuh kayak karena sama-sama gitu kita ngobrol ke satu sama lainnya itu gampang gitu. Jadi kalau gibah tuh gibahnya. Oke. Jadi malah teman dekat kamu tuh malah jadi sekarang pacar kamu. Jadi kalau kamu punya cerita apa ya udah ke pacar kamu itu ya. Lebih gampangnya gitu, karena kalau orang lain kan kita nggak tahu mereka gimana, karena kita nggak bener-bener dekat kan. Kalau pacar sendiri kan kayak dia tuh kayak gini loh orangnya, dia bakal kayak gini. Kita tahu kalau misalnya dia pengen ngerasain sesuatu yang gak enak itu reaksinya seperti apa. Jadi
ya udah ketebak, tahu oh ini tuh aman di dia atau nggak aman di dia. Tapi kamu pernah nggak sih ngerasa kayak pengen berusaha untuk gabung ke circle yang lain atau sefrekuensi sama yang lain? Karena kan kadang kita juga suka mikir kok mereka nggak masuk sama kita, kita yang nggak masuk, atau mereka emang yang nggak masuk nih sama kita gitu. Pernah nggak sih kamu kayak berusaha untuk pengen join bareng mereka juga gitu sama tipe-tipe tersebut? Aku jujur pengen banget malah, cuma gini, mereka itu kan udah kebangun circle-nya dari kelas 10. Sedangkan aku baru keluar dari pikiranku itu pas dari kelas 11 ke kelas 12. Ya kan di situ mereka circle-nya tuh udah paten. Aku masuk lagi udah nyambung gitu. Mereka tuh kayak lu siapa masuk ke circle gue gitu. Jadinya ya udah aku akhirnya berteman baik dari semua orang di misalnya satu orang dari kelompok A, satu orang dari kelompok B, ngobrol-ngobrol, jadi tahu gitu. Mungkin bisa restartnya nanti kuliah, aku nggak tahu nih. Oke, tapi ini terlepas dari pengalaman sendiri gitu ya, kamu pernah nggak sih ngelihat di tipe-tipe ini tuh kayak muncul konflik antar tipe gitu ya, memang jadi cukup besar gitu waktu zaman sekolah? Pernah lihat nggak sih, misalnya si geng pendiam, saking mereka merasa terganggunya sama yang nongkrong, terus mereka akhirnya angkat bicara lah atau apa gitu. Pernah ada pengalaman kayak gitu nggak? Di kelas sih. Gimana? Aku bilang di kelas, yang aku bilang ambis itu tuh temennya ambis itu dia kan punya standarnya sendiri di dia gitu. Terus habis itu dia suka digangguin nih sama yang nongkrong. Jadinya ya dia suka marah, dan dia yang nongkrong ini malah makin ngomporin gitu karena kan iseng ya. Gitu. Jadinya kalah sih kayaknya ya. Jadi paling itu doang, sebenarnya nggak ada yang besar banget, paling ya kesel-kesel mah ada kali, tapi hanya sebatas itu. Itu konflik yang memang sering banget sih. Kayak anak-anak ambis tuh yang ngerasa mereka yang pada berisik tuh ya ganggu mereka. Sebaliknya mereka yang berisik tuh nganggap ngapain sih serius-serius banget? Apain sih, itu biasa aja kali gitu kan. Santai aja kali gitu kan. Itu biasa, itu yang paling sering gitu. Itu yang paling sering. Dan yang paling lempeng biasanya yang tadi yang ya kita namakan wibu tadi ya, biasanya mereka yang paling lempeng nggak, ya udah aja gitu. Apaan sih gitu mereka. Tapi kamu waktu zaman sekolah pernah nggak ada konflik sama salah satu tipe mereka? Tapi personal kamu sendiri gitu? Kayaknya nggak pernah sih, karena aku nggak malas ganggunya juga, dan malas ini kalau konflik kan capek ya, ke akunya sendiri gitu. Jadi udahlah, kalau ada konflik apapun selesai. Misalnya aku ada konflik sama si A dari kelompok A gitu ya, ya udah aku selesainya di berdua dan selesai di situ gitu, nggak sampai nyebar ke geng. Karena kan biasanya ya kalau udah ribut pasti satu circle tuh maju paling depan. Iya, betul. Tapi gini, kita nggak bisa ngatur ya kalau misalnya tipe orang tuh ya kadang memang udah bawaannya, terus frekuensi, minat kayak gitu kan sebenarnya ngaruh banget ya. Jadi ya umum aja gitu, dari zaman aku, zamannya Shakira sampai sekarang kamu anak-anak sekolah yang masih sekarang ada, dan ya sama, dan itu tuh kalau dipikir-pikir ya lumrah jatuhnya. Tapi gimana sih, ini mungkin terakhir juga kali di bahasan kita sekarang, gimana caranya biar pemikiran itu sebenarnya bisa dipikirkan oleh setiap anak, jadinya nggak terlalu jadi konflik banget gitu. Dalam artian pikiran tadi ya, pikiran kalau ya udah itu mah wajar, ya udah mereka kan emang gitu, ya udah kan gap lah gitu. Bisa nggak sih gitu di satu sekolah tuh walaupun dengan beda-beda tipe, tapi tetap ya udah tetap harmonis aja gitu, nggak jadi gesekan mungkin nggak? Bisa, kalau kata aku sih mungkin, tapi harus di kondisi tertentu. Kalau di kondisi aku tuh mungkin yang pensi itu kali ya. Yang pensi itu kan yang nongkrong itu banyaknya jadi keamanan. Kalau di sekolahku, terus yang organisasi obviously mereka yang di puncak di atas hierarki lah ya. Gitu, dan mereka bisa kok sebenarnya kerjasama, cuman di kondisi tertentu, dan lama-lama juga yang yang di manajernya lah dalam tanda kutip, mereka juga ngerti kok kayak sini tuh tipenya kayak gini, jadi penempatannya tuh di sini loh gitu. Itu sebenarnya harus proses trial and error sih. Dan kalau misalnya buat individu sendiri lebih ke perluas aja pertemanannya. Jadi jangan cuma kamu wibu aja di situ, jangan. Kenapa? Karena dengan kamu memperluas pertemanan, kamu tuh melihat setiap orang ini beda, mereka ini punya latar yang berbeda dan sebagainya, dan kamu sendiri bakal kayak ya udahlah gitu, daripada gue capek-capek gini, mending ya terima aja. Tapi itu paling menjaga perdamaian. Ya udah, dia boundariesnya di situ, gue boundariesnya di sini, asalkan kita nggak saling melewati itu, ya
ya selesai, nggak usah Oke, saling. oke. Dan poin itu bahkan yang menarik karena kalau misalnya udah lagi di panitiaan misalnya bikin pensi Iya. atau apa, suka kelihatan tuh dari situ. Iya. Kayak misalnya si yang tadinya wibu itu anggaplah mereka kan biasanya ke komputer lah apa, mereka canggih banget tuh kalau udah Iya, urusan iya, gitu. benar. banget. Tiba-tiba misalnya ya bahkan kalau dulu temen tuh ada yang sampai bisa nge-coding apalah ntar Iya. jadinya sistemnya kayak gimana, bahkan yang megang istilahnya ngeoperatorin gitu ya, ngeoperatorin untuk ya visual apa, mereka tuh kepake banget di situ. Iya, gitu kan. Benar-benar. Atau ya tadi misalnya anak-anak nongkrong yang memang Iya, anak-anak. pasang badan, ya mereka bisa banget buat jadi Karena keamanan. mentalnya kuat banget ya. Gitu. Iya. Kita nggak bisa kan kalau misalnya dalam satu event gitu kan, tiba-tiba misalnya anak pendiam semua ya bakalan nggak akan jalan kan. Dan dari situ akhirnya kelihatan tuh kelebihan masing-masing dari tipenya. Mantep banget nih obrolan kita. Reunian tapi sambil belajar banyak hal untuk memahami orang lain ya. Luar Benar. biasa Mungkin sekali. kayak ini kita jadi lebih ke psikolog ya. Terakhir mungkin kasih tips kali ya dari Bri buat gimana sih buat teman-teman biar kita bisa lebih, tadi juga sebenarnya udah sempat disampaikan sedikit ya, tapi boleh di Sampaikan review lagi ya. Gimana caranya biar kita nggak terlalu masalah banget lah sama perkubu-kubuan dengan tipe-tipe itu gitu, biar nggak terlalu ini gua tipe ini, lo tipe Iya. itu, kita beda banget nggak bisa Iya. gimana, akhirnya biar nggak terlalu seperti itu. Iya. Boleh mungkin ke scholars kasih tipsnya kayak gimana kalau dari Bri? Kalau tips dari aku harus open minded, harus membuka pertemanan lagi. Kalian ngeliat lah ketika kalian sudah mengenal dunia, kalian bisa kok kayak ada orang kayak gini, nanti kalian punya pemahaman internal sendiri dan ya nanti pada ada waktunya kalian bakal damai. Asik. Oke. Jadi yang penting kita harus memberanikan diri ya. Iya, harus Mindsetnya jangan terlalu kaku gitu ya. Oke, sip. Oke. Mantap banget, thank you banget nih buat segmen kali ini kita ngomongin tentang tipe-tipe. Oke. Mungkin next kita coba turunin lagi karena sebenarnya kalau dijabarin lagi tipe itu lebih spesifik ke banyak hal Iya. gitu ya. Benar. Next lah ya. Jadi Next. untuk segmen kali ini di podcast Reunian selesai untuk kali ini. Kita ketemu lagi di segmen yang selanjutnya dengan cerita yang selanjutnya. Bye. Bye.